Bab 416 termuat. Lagi pula, apa gunanya 10 tahun yang terbuang sia-sia? Anda akan memiliki banyak waktu untuk berkultivasi di masa depan. Jangan merasa terlalu sedih, Kunpeng menggurui. Dia menjentikkan jarinya dan cincin guntur yang baru dan lebih baik kembali ke Zuo Fan. Sambil menghela nafas, Zuo Fan memakainya dan matanya melotot. Ini 10 miliar batu roh suci. Hahaha, ini hadiah yang kubicarakan. Apa, kamu pikir itu hanya sayap binatang spiritual? Kunpeng berbicara dengan bangga, maksudku, aku adalah pembangkit tenaga listrik kuno yang menjelajahi benua ini. Ini bukan apa-apa. Dengan rangkaian dan trik mewah 9 kata-kata tua itu, Anda akan menemukan beberapa monster di beberapa titik dan dengan sedikit bantuan saya, Anda sekarang dapat bertahan dari mereka. Bekerja keraslah dalam membantuku. Hanya itu kompensasi yang saya inginkan. Pemula. Zuo Fan mendecakkan lidahnya, melihat Mother Lode berkilauan di cincinnya. Harta dan bahan-bahan spiritual yang sedikit memberikan perasaan yang buruk selain miliaran batu roh suci. Ini lebih dari apa yang bisa dihasilkan oleh kepala klan suci di tempat suci. Arai membutuhkan batu roh dan di atas Arai kelas 12, ada 6 lagi, Arai suci. Itu hanya bekerja dengan batu roh suci. Tapi tambang batu roh suci hanya ada di domain suci, di tangan klan di sana, belum lagi jumlahnya yang sedikit. Namun Kunpeng menghancurkannya dengan begitu banyak angka 0 dengan satu jentikan. Itu adalah bos binatang suci untukmu. Semua yang dia lakukan, dia melakukannya dengan penuh gaya. Zuo Fan memakai cincin itu dengan menggigil. Dia begitu tersentuh hingga dia bisa menangis. Kunpeng mengangguk. Nah, itu disebut menutup-nutupi kekurangan untuk mengambil keuntungan dari seseorang. Aku memberimu banyak uang jadi sebaiknya kamu melakukan bagianmu sendiri dan banyak lagi. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Senior, saya akan menyelesaikan ini, apapun yang terjadi. Saya akan menemukan zona bahaya lainnya dan menyelamatkan para manula dari malapetaka yang akan datang. Sangat bagus, Kunpeng berseri-seri. Aku punya cara yang cerdik untuk mengubah pikirannya. Jika tidak ada yang lain, segera mulai. Sanzi muda akan tinggal bersamaku saat aku mencurahkan seluruh tenagaku untuk mengajarinya. Dia sudah berada di luar sana selama 300 tahun tanpa panduan, tidak mampu menggunakan kekuatan bawaan binatang suci miliknya. Sayang sekali, Kunpeng berbicara. Gagak berkepala 3 mendarat, jelas bermaksud memberi Zuo Fan tumpangan keluar dari sini. Zuo Fan mengangguk, memasukkan Kiaoer ke dalam ring dan menepuk kepala Gu Santong sebelum melompat ke punggung burung itu. Gu Santong merasa sedih, memohon kepada Kunpeng, aku ingin mengirim ayah pergi. Kunpeng mengangguk. Gu Santong menjadi bersemangat dan melompat ke atas gagak berkepala 3 juga. Gagak berkepala 3 terbang menjauh, membawa mereka keluar dari pegunungan Albis. Kunpeng menyaksikan mereka menghilang di kejauhan dengan kilatan di matanya. Hahaha, siapa sangka aku akan bertemu dengan penerus Thunder Phoenix. Meski hanya anak ayam dan lembut, tapi sangat mampu menjadi binatang suci. Senyuman Kunpeng berubah, kalau dipikir-pikir, mungkin tidak lama lagi 5 binatang suci akan berkumpul kembali. Itu akan menjadi harinya, Kaisar Langit, hari di mana kita akan menyelesaikan masalah lama kita. Kunpeng tertawa dan memasuki gua yang gelap gulita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, keduanya tiba di tempat yang sama dengan tempat mereka berangkat. Zuo Fan meraih Gu Santong saat mereka melompat. Dia memandang dengan letih ke arah gagak berkepala 3, lalu menyampaikan, Sanzi muda, dengarkan dan jangan bicara. Baiklah. Gu Santong menatapnya dengan aneh tapi mengangguk. Jangan menganggap semua yang dikatakan Kunpeng itu benar. Anda harus tetap waspada, karena dia adalah kepala dari 5 binatang suci dan Anda adalah putra dari salah satunya. Berlatih di sisinya akan menjadi skenario terbaik untuk Anda. Tapi dia punya agenda tersembunyi. Baru saja dia memikirkan hal-hal sepele daripada berfokus pada hal-hal yang lebih besar. Tidak sekalipun dia menyebutkan masalah dagingnya dengan Kaisar Surgawi. Ini hanya membuktikan bahwa pasti ada yang lebih dari yang terlihat. Kamu harus berhati-hati.
Zuo Fan memasang ekspresi berat membuat Gu Santong bingung. Jika Kun Peng ingin mencelakakannya, dia akan menjadi seperti ikan yang menunggu untuk dimusnahkan. Zuo Fan memahaminya, menjawab dengan tatapan meyakinkan, kamu akan aman tinggal bersamanya untuk saat ini. Dia ingin aku melakukan sesuatu dan meskipun niatnya buruk, dia tidak akan menindaklanjutinya dalam waktu dekat. Dari pembicaraan kami, saya menyadari bahwa dia memiliki kelemahan yang fatal. Dia tahu sesuatu terjadi pada Kilin 3 abad lalu namun dia tidak meninggalkan gunung untuk mencarimu. Lagi pula, kita sudah melewati satu zona bahaya. Ancaman memang ada, namun kami berhasil melewatinya jika beruntung. Sedangkan Kun Peng mempunyai kekuatan untuk mendobrak zona dan menyelamatkan teman-temannya. Mengapa bertahun-tahun telah berlalu namun dia belum pernah mencobanya? Ini menunjukkan bahwa dia hanya bisa bersembunyi di pegunungan Albis. Mengambil satu langkah keluar akan menimbulkan bencana baginya. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, apapun, Sanzi muda, kamu akan lari keluar dari pegunungan Albis. Kun Peng akan meludahkan darah karena marah jika dia ada di sini dan mengutuknya sebagai tidak berterima kasih. Demi Tuhan, aku baru saja memberimu banyak uang dan kamu menggigitku di belakang sebagai ucapan terima kasih. Kau hanyalah orang rendahan yang menabur perselisihan di antara kita, binatang suci. Apa yang dia harapkan? Seluruh kepribadian Zuo Fan dibangun dengan cara menggigit orang lain dan menjaga kewaspadaannya terhadap orang lain yang membalasnya. Pembaca bintang, ini adalah perubahan dari pepatah, jangan menyakiti orang lain, tapi jangan biarkan orang lain menyakitimu. Dan karena ini menyangkut keselamatan Sanzi muda, Zuo Fan sangat kenyang. Dia selalu menganggap anak ini sebagai putranya sendiri. Gu Santong menghela nafas melihat tatapan Zuo Fan dan mengacungkan jempol, ayah, kamu yang terbaik. Saya akan ekstra hati-hati. Berhati-hatilah juga untuk tidak mencentangnya. Menggosok Gu Santong untuk terakhir kalinya, Zuo Fan menghela nafas penuh kasih. Gu Santong menganggukkan kepalanya. Gagak berkepala 3 mengepak, Tuan muda, kita harus pergi. Hahaha, Tuan muda, saya pikir itu aneh sebelumnya tetapi sekarang Anda benar-benar Tuan muda Kilin, hahaha, goda Zuo Fan. Suasana menjadi cerah saat itu juga. Gu Santong tahu dia ingin dia menjadi riang dan bebas dari rasa khawatir dan balas tersenyum, ayah, aku adalah tuan muda pegunungan Albis dan itu menjadikanmu tuan. Jika ada yang menyerangmu, katakan saja padaku dan aku akan meluruskannya. Bagus, sekarang pergilah. Zuo Fan tertawa. Gu Santong melompat ke atas burung gagak, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Zuo Fan, tersedak oleh air mata, ayah, temui aku meskipun tidak ada orang yang jahat padamu. Suara mendesing. Burung gagak itu pergi dengan satu kepakan, memotong ucapan selamat tinggalnya yang tulus. Zuo Fan menghela nafas, hatinya berat. Dia tidak pernah merasa nyaman dengan Gu Santong di sisi Kun Peng. Bukan berarti dia punya pilihan dalam hal ini. Dengan menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan menjadi tenang dan terbang menuju kota Wingeze. 3 bulan kemudian kilatan cahaya melintas di langit kota Wingeze mengumumkan kedatangan Zuo Fan di Gunung Blackwind. Sekilas memberitahu dia bahwa 4 susunan kelas 5 masih aktif dan berjalan. Dengan isyarat, susunan itu membuka jalan bagi Zuo Fan untuk masuk. Klan Luo langsung merespons keributan itu, hanya untuk meledak dengan gembira. Saudara Zuo, saya pikir sesuatu terjadi pada Anda setelah apa yang terjadi dengan Kaisar, bahwa Anda diburu dari segala sisi. Hanya ketika aku bertemu dengan saudari Suanger, aku menyadari itu semua adalah bagian dari rencana besarmu. Saya akhirnya bisa bernapas lebih lega, hahaha. Luo Yunhai menyambutnya. Zuo Fan mengangguk, melihat semua orang di sini melepaskan beban dari bahunya. Leng Wuchang menepati janjinya. Anda brengsek, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa itu bagian dari rencana? Kami sangat khawatir, Luo Yunchang menyalahkannya. Zuo Fan hanya melambaikan tangannya, Penatua Li, apakah Anda menyelesaikan apa yang saya minta? Para tetua saling memandang dengan sedih. Li Jingtian terpaksa angkat bicara, pelayan Zuo,
pada awalnya kami sangat ingin mendapatkan bahan, dan batu roh yang Anda minta dari kami. Tapi kami adalah rumah baru dan tambang di wilayah kami sedikit. Dan sejak Anda ditambahkan ke daftar buronan kekaisaran, para pengikut itu menjauhi kami, tidak ingin ada hubungannya dengan kekacauan ini. Kami tidak bisa mendapatkan segalanya dalam situasi seperti ini. Juga, penjaga kami membela ribuan anggota klan Yun, yang, sesuai instruksi Anda, berada di kaki Gunung Blackwing, menggali bunker selebar 1000 mil. Bagus, asal bunkernya siap, tidak apa-apa. Aku sudah membawa sisanya. Zuo Fan mencibir. Dalam sekejap, Gunung Blackwing dipenuhi dengan tumpukan material dan bahan-bahan serta batu roh. Pikiran semua orang membeku. Bagaimana Zuo Fan mendapatkan begitu banyak kekayaan? Apakah dia mempunyai kerajaan di bawahnya? Dia telah mengeluarkan 100 kali lipat dari apa yang telah mereka kumpulkan. Sekarang, ikuti rencanaku sebelumnya dan tangani ini. Tanah itu akan segera menjadi milik kita. Langkah Zuo Fan tegas saat dia berjalan di depan mereka. Semua orang masih tidak terlibat bahkan ketika dia sudah tidak terlihat lagi. Apa yang dilakukan Steward Zuo dalam beberapa bulan terakhir hingga menjadi kaya raya? Dia benar-benar pemula. Kamu bahkan tidak perlu berjuang untuk mendapatkan tanah ketika kamu bisa membelinya. Bab 417, Ejekan. Angin dingin bertiup malam itu saat bintang-bintang berkilauan seperti kembang api abadi. Lampu di ruang kerja Istana Kekaisaran masih menyala. Suara angin yang menerpa jendela membuat semua orang gelisah. Desahan datang sesekali, mencerminkan keadaan yang sama di dalam. Ten, Sima, menurutmu mengapa Huangpu Tianyuan yang busuk masih terlambat bergerak? Aku bahkan menyerahkan kepadanya kekuasaan atas 7 rumah. Peluang sempurna seperti itu tidak murah. Jari-jari kaisar mengetuk-ngetuk meja, matanya setajam pisau. Sima Hui menjawab, Yang Mulia, Leng Wuchang bukanlah orang bodoh. Dia meminta klan Luo mendapatkan alasan untuk kampanye ekspansinya. Namun, permulaannya yang tertunda menunjukkan pandangannya pada ibu kota kekaisaran. Bagaimana Regent Estate bisa memulai perang dengan ibu kota kekaisaran yang damai? Jika ada, dia akan menunggu seluruh pasukannya berada di tempatnya, untuk menanggapi Zuo Fan dan Yang Mulia pada saat yang sama, sebelum memulai. Fang Qiubai menawarkan. Kaisar tersenyum marah, semua rubah tua yang licik itu hanya berdiri dan menonton. Suge Changfeng yang melakukannya, begitu pula Leng Wuchang. Percikan api yang mengobarkan pengadilan dan negara bisa terjadi kapan saja. Tapi tidak ada yang mau bertahan, takut diburu oleh pihak ketiga. Kedua konflik tersebut harus terjadi pada saat yang bersamaan. Di luar sana, perang saudara Regent Estate dengan Zuo Fan adalah pertarungan supremasi. Namun apakah perjuanganku di sini bersama Suge Changfeng berbeda? Hanya saja kakek tua yang licik ini tidak memberiku kesempatan untuk meraihnya. Rakyat akan mencela saya jika saya mulai menyerang Perdana Menteri tanpa alasan yang jelas. Tapi dengan betapa sepinya di sini, bagaimana perang bisa dimulai di luar? Kaisar menghela nafas. Sima Hui membungkuk, Yang Mulia, Suge Changfeng membawa Quan Long dengan otoritasnya menggunakan perayaan itu sebagai alasan. Dia pasti berkolusi dengan mereka. Acara telah berlalu namun delegasi masih ada. Yang Mulia akan segera mendapatkan alasan terbaik untuk mengusir mereka. Tidak akan lama lagi Yang Mulia akan batuk, batuk, batuk. Batuk keras sang kaisar mematahkan pidatonya. Mengambil sapu tangannya, ada darah di sana. Yang Mulia, semua orang panik. Kaisar membuat mereka rileks, meminum obatnya dan mengendurkan napas, merasa jauh lebih baik. Beralih ke yang lain, sang kaisar tersenyum, tidak apa-apa, tapi hidupku akan segera berakhir. Saya tidak bisa bertahan lama. Seorang kaisar berbeda dengan seorang kultivator. Dengan begitu banyak urusan yang menyita waktuku, aku hanya punya sedikit waktu tersisa untuk berlatih dan meningkatkan umurku. Hahaha, bahkan aku pun tidak bisa melawannya. Ya, Pak Sima benar. Kami tidak punya waktu untuk kalah. Satu-satunya yang menderita karena menyeret ini lebih lama lagi adalah aku. Sima Hui membungkuk dan mendesah dalam hati.
Yang lain menunjukkan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya kepada kaisar dengan cara mereka sendiri. Seorang kaisar, yang terbebani oleh urusan istana dan dibatasi oleh waktu, masih ingin berjuang sekuat tenaga untuk meninggalkan dunia yang damai dan bersatu, warisannya, demi penerusnya. Orang-orang mungkin mengingat dia karena kelemahannya dan mengejeknya karena ketidakmampuannya, tapi hanya anak buahnya yang tahu kebenarannya. Dia seperti kaisar di masa lalu, berani dan berkuasa. Dengarkan dekretku. Kaisar berseru, naga ilahi Simahui, Fang Qiubai, dan Raja Bayangan akan berangkat ke Regent Estate dan membantu Estate Lord Huangpu Tianyuan dalam menangkap Zhuo Fan. Berangkat segera. Apa? Orang-orang itu sangat terkejut. Simahui mendesak, Yang Mulia, ibu kota kekaisaran masih dalam kerusuhan. Siapa yang akan melindungimu jika kami pergi? Tolong tunda pesanan Anda. Tolong, Yang Mulia. Yang lainnya membungkuk. Kaisar tersenyum, pandangannya tertuju, saya hanya memberi mereka kesempatan untuk mengamuk, hahaha. Kaisar menjentikkan tangannya dan pergi sambil tertawa riang. Hanya para lelaki yang masih berdiri di sana memandangi diri mereka sendiri yang tersesat. Mereka tahu karakter tuannya. Perintahnya sudah final. Naga ilahi dan Raja Bayangan harus mematuhinya. Suara mendesing. 3 titik terbang keluar dari ibu kota kekaisaran, tapi beritanya menyebar seperti kilat. Di rumah Perdana Menteri, Suge Changfeng sedang menyesap anggur di halaman belakang rumahnya, menikmati bulan. Tanah di kakinya membengkak dan berubah menjadi bentuk manusia. Hu Liancai tampak bersemangat. Perdana Menteri Zhuge, kami baru saja mendapat kabar bahwa semua ahli di sekitar kaisar mengejar Zhuo Fan. Tuan muda dan guru istana ingin bertanya apakah kita harus bertindak sekarang. Hahaha, tindakan apa? Anda tidak bisa menikmati semua apa yang ditawarkan ibu kota kekaisaran sekarang karena ukurannya yang begitu besar. Bukankah lebih baik berjalan-jalan keliling kota, mengikuti adat istiadat, dan hidup di saat ini? Suge Changfeng mencibir sambil menyesap anggurnya. Hu Liancai berteriak, Tuan Perdana Menteri, prajurit Kuanrong tidak datang untuk menyaksikan matahari terbenam, Anda tahu itu? Tentu saja saya tahu. Itu sebabnya saya memberitahu Anda untuk bersantai dan melakukan apapun. Jangan mempermainkan tangan orang tua itu. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Hu Liancai tidak mengerti, Tuan Perdana Menteri, apakah ini semua jebakan? Tapi aku yakin kedua naga ilahi dan Raja Bayangan telah pergi. Kaisar tidak berdaya. Hahaha, naif sekali. Tidak ada naga suci di sekitar dan tidak berdaya adalah dua hal yang berbeda. Jangan terburu-buru, orang tua itu sudah siap. Menyeruputnya lagi, Suge Changfeng mengusirnya. Hu Liancai berbalik dan bergumam sambil pergi, Tianyu dipenuhi dengan pengecut. Tidak bertindak bahkan pada saat emas seperti itu. Apa katamu? Suge Changfeng memperingatkan dengan nadanya yang paling serius, berikan pesan pada tuan muda dan guru istanamu. Selama beberapa hari ke depan, tetap tenang. Kalian semua bisa mati demi apapun yang aku pedulikan, tetapi jika kalian mengancam keberhasilan rencanaku hanya karena sesuatu yang sepele, ada hal lain yang akan terjadi. Suge Changfeng mungkin hanyalah seorang kultivator surga yang mendalam, tetapi dia adalah Perdana Menteri. Nada suaranya yang sedingin es membuat Hu Liancai, seorang ahli panggung Radiant merinding. Kembali, Suge Changfeng menggonggong. Hu Liancai mengangguk, kembali tenggelam ke dalam lumpur. Ditinggal sendirian, Suge Changfeng kembali mencicipi anggurnya. Pak Tua, akhirnya kau berhasil menebarkan jaringmu. Tapi bukankah menggunakan umpan ini sedikit berbahaya? Atau ada hal lain yang kamu sembunyikan selain naga ilahi dan Raja Bayangan? Suge Changfeng merenung. Sementara itu, di istana baru milik pangeran kedua, sang pangeran sedang mondar-mandir di ruang tunggu, tangannya gemetar sepanjang waktu. Sebuah bayangan menyelinap di bawah naungan malam, dalang terbaru lembah neraka, Yuming. Yang Mulia, Anda menanyakan saya. Anda Ming membungkuk. Pangeran kedua menembaknya dengan gelisah, Tuan Yuming, waktu yang tepat. Saya baru saja mendengar informasi penting. Mata pangeran kedua melihat sekeliling, lalu dia berbisik ketika keadaan sudah cerah,
dua naga ilahi dan raja bayangan ayah kekaisaran mengejar Zulfan. Ayah kekaisaran tidak berdaya. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah sebuah ejekan, dan hanya orang bodoh sepertimu yang akan tertipu. Lagi pula, kalau bukan karena kebodohanmu, aku tidak akan pernah bisa mempermainkanmu seperti orang bodoh. Yuming menyembunyikan pikirannya dengan baik, hanya menunjukkan senyuman tipis. Pangeran kedua, saya tidak mengerti apa yang Anda inginkan dari saya. Tuan Yuming, Anda harusnya mengerti situasi saat ini. Pangeran kedua gelisah, mengayunkan lengannya, tetapi masih belum berani mengucapkan beberapa kata kecil yang tidak terlalu polos itu. Tuan Yuming, Anda tahu bagaimana gadis suci menilai saya tidak layak untuk memerintah. Pangeran kedua terlalu cemas mengenai nasib. 3 bagian adalah kehendak langit dan 7 bagian adalah kerja keras. Anda tidak percaya untuk memasuki panggung, Anda juga tidak akan membiarkan Yun Xuanji membaca nasib Huang Pu Qingtian. Dan bukankah Huang Pu Qingtian dengan haknya untuk memerintah pada akhirnya terbunuh? Ya, saya juga percaya semua hype tentang takdir ini adalah omong kosong. Pangeran kedua setuju, itulah sebabnya saya meminta Anda, Tuan Yuming, untuk membantu saya menulis ulang takdir. Pangeran kedua, aku bahkan tidak bisa membaca takdir. Yuming berpura-pura bodoh, mengetahui sepenuhnya pikiran orang bodoh itu. Pangeran kedua menarik napas untuk mendinginkan jetnya. Tuan Leng, saya ingin Anda memberitahu saya tentang tindakan saya selanjutnya. Tunggu dan lihat, Anda Ming berbicara. Pangeran kedua kecewa, tetapi situasinya sekarang. Yang mulia, mengapa bertanya kepada saya apakah pikiran Anda sudah bulat? Yuming memotongnya sambil tersenyum. Pangeran kedua menggelengkan kepalanya, bagiku, Tuan Yuming adalah orang yang paling cerdas di dunia, lebih baik daripada Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Tak satu pun dari mereka bisa berperan sebagai Zulfan, tetapi saran Tuan Ming untuk meminta tangan Yun Xuang membuat anak itu baik. Dia tidak hanya berada di ujung tanduk, tapi seluruh bangsa mengejarnya. Tuan Ming adalah dalang sejati. Karena kamu sudah menyuruhku untuk tetap tinggal, maka itulah yang akan aku lakukan. Yuming mengangguk sambil tersenyum senang, tapi terkekeh dalam hati. Dasar bodoh, apakah kamu menganggap Zulfan sebagai kasus mental hingga tertipu-tipu muslihat seperti itu? Dia terlibat sepanjang waktu. Menurutmu siapa yang menyuruhku memanfaatkanmu untuk mengaturnya? Orang bodoh ini tidak ada harapan. Lebih baik berpihak pada Regent Estate dan Zulfan dan ambil kesempatan pertama untuk menjual orang bodoh ini. Seringai Yuming mendapatkan kepercayaan penuh dari pangeran kedua, lalu dia memuji, anak baik. Bab 418, mendorong. Tuan Leng, apa yang kamu lakukan di sini? Di barisan super rahasia yang berjarak ribuan meter di bawah kota naga terkurung, sosok Huang Pu Fenglei yang tangguh dan berotot berjalan dari belakang Leng Wuchang. Dengan hati tegang, Leng Wuchang menjawab, aku harus melakukannya. Tuan Leng harus mengawasi situasi di luar dan tidak mengawasi segel pembuluh darah naga. Anda perlu mengerahkan Yang Mulia. Nada suara Huang Pu Fenglei dingin, informasi telah diterima dari ibu kota kekaisaran. Naga ilahi sedang bergerak dan kaisar sendirian. Anda harus memiliki gambaran tentang apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Tunggu dan lihat, jawaban Leng Wuchang tepat sasaran. Huang Pu Fenglei mengerutkan kening, Tuan Leng, mohon pertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan tergesa-gesa. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Tidak ada yang lebih penting dari momen ini. Pilihan terbaik kami adalah menunggu dan melihat. Mata Leng Wuchang tidak pernah lepas dari barisan. Huang Pu Fenglei merasa ada yang tidak beres. Berada di dekat Leng Wuchang begitu lama, dia tahu ini bukan gaya biasanya. Menunggu apa? Huang Pu Fenglei melihat sekeliling, Tuan Leng, kenapa saya tidak melihat estate lord di sekitar sini? Biasanya ketika salah satu dari kalian ada, yang lain tidak jauh di belakang. Apa yang dia lakukan hingga hilang begitu lama? Estate Lord memiliki pemikirannya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Yang Mulia. Leng Wuchang mengepalkan tangannya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang.
Huangpu Fenglei mengamati wajah yang gemetar itu dan mengerutkan kening, kecurigaannya meningkat. Tuan Leng, Tuan Tanah adalah pemimpin dari Regent Estate dan di masa-masa sulit ini dia harus bertugas untuk menjaga kepentingan rumah. Apa sebenarnya yang terjadi dengannya? Tuan Leng, Anda adalah pengurusnya dan harus memberitahu saya sebagai Yang Mulia. Saya berhak mengetahuinya. Leng Wuchang menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan wajah datarnya. Huangpu Fenglei menjadi pucat dalam hitungan detik, auranya bersinar semakin kuat. Dia tidak bisa menekan lebih keras lagi saat raungan naga datang dari tengah barisan. Mengaum. Ratapan penderitaan bergema di antara setiap raungan. Huangpu Fenglei dapat mengidentifikasi suara itu dari mana saja. Apakah Estate Lord ada di dalam segel? Huangpu Fenglei menyaksikannya tertegun, lalu menjadi terkejut ketika 8 jiwa naga di dalam segel itu mengoceh. Dia melontarkan pandangan buas pada Leng Wuchang. Tuan Leng, apa yang terjadi di sini? Mengapa Estate Lord memasuki Arai? Mengetahui kapan harus berhenti, Leng Wuchang menghela nafas saat menjelaskan kejadiannya. Yang Mulia langsung mengidentifikasi masalahnya. Keduanya telah menghadiri pertemuan para tetua dan menggunakan akar bodi untuk melatih tubuh berlian 9 naga. Huangpu Tianyuan adalah pemilik properti, namun keputusan penting ini terlalu penting untuk diserahkan kepada keputusan satu orang saja. Ini bukan permainan. Huangpu Fenglei meludah, apakah kalian berdua lupa peraturan Regent Estate? Bagaimana kalian berdua bisa meremehkan masa depan seluruh rumah? Dan bakat Huangpu Tianyuan masih kurang, tidak mencapai tahap radiant dalam beberapa dekade. Dia tidak tahan dengan kekuatan jiwa naga. Membiarkannya masuk ke sana, kamu telah mengirimnya ke kematiannya. Tidak, aku harus mengeluarkannya. Huangpu Fenglei memberi isyarat untuk membuka segelnya. Pertanyaannya adalah, apakah dia begitu peduli terhadap kehidupan orang malang itu? Tidak, jika Estate Lord menyerah, akan ada lebih banyak kandidat dari mana dia berasal. Yang paling dipedulikan Yang Mulia adalah 8 jiwa naga yang dijinakkan dan oleh orang lain selain dia. Dia adalah Yang Mulia di sini, puncak kekuasaan Regent Estate. Tubuh berlian 9 naga seharusnya menjadi miliknya. Mengapa menyia-nyiakannya pada orang yang bahkan tidak bisa memasuki tahap radiant? Dia tidak bisa dan tidak mau menerimanya. Leng Wuchang bergerak lebih cepat, meraih tangannya. Yang Mulia, jangan gegabah. Dengan pelatihan Estate Lord di tubuh berlian 9 naga, itu telah menghasut jiwa naga. Buka susunannya sekarang dan para naga akan menghukum kita semua. Huangpu Fenglei masih mempertimbangkan, namun pada akhirnya membiarkan tangannya beristirahat. Leng Wuchang memahami keinginannya dan menasihati, dengan bakat Estate Lord, mencapainya adalah yang terbaik, tetapi kesalahan apapun mengancam nyawa. Meski sebuah tragedi, setidaknya jiwa naga akan tetap ada dan menemukan kandidat berikutnya akan mudah. Kami tidak akan kehilangan banyak hal dalam hal ini. Pidatonya tepat pada tempatnya, membuatnya rileks. Ya, begitu dia mati, hanya aku yang layak dilatih dalam tubuh berlian 9 naga. Aku tidak bisa begitu saja mempertaruhkan masa depanku dengan melepaskan jiwa naga di saat yang panas. Teriakan kesakitan datang dari tengah, meredakan kekhawatiran Huangpu Fenglei. Dengan bakatnya yang sedikit, dia hampir tidak punya peluang. Menunggu akan lebih baik. Huangpu Fenglei menghela nafas, seandainya Estate Lord bisa kembali dari tepi jurang. Semoga keberuntungan tersenyum padanya. Huangpu Fenglei pergi, begitu saja, Tuan Leng, saya akan meminta 10 Yang Mulia mengawasi barisan untuk mencegah jiwa naga keluar. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Leng Wuchang membungkuk. Huangpu Fenglei telah pergi. Sambil terkekeh, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Siapapun dapat mengetahui apa yang diinginkan Huangpu Fenglei, meminta seseorang memberitahu dia tentang situasinya. Ketika tidak ada lagi intip yang datang dari Huangpu Tianyuan, dia akan melangkah masuk, mengambil akar bodi dan melatih dirinya menuju kejayaan. Hanya saja rencananya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Pelatihan tubuh berlian 9 naga membutuhkan jiwa naga untuk menggerogoti penggunanya dan memurnikan jiwa naga, yang mengarah pada penciptaan tubuh berlian.
Tubuh bisa pecah kapan saja dalam proses tersebut, tetapi dengan alat kecil yang bagus yang disebut akar bodi dan vitalitas yang tak ada habisnya untuk mengimbanginya, peluangnya semakin besar. Yang penting sekarang hanyalah pikiran. Dengan sedikit keberanian untuk mengatasi rasa sakit, kesuksesan praktis sudah pasti. Huangpu Tianyuan memiliki bakat yang rata-rata, tetapi dia adalah seorang yang tangguh yang telah melalui pengalaman bertahun-tahun sebagai Estate Lord. Semua fakta ini membuat Leng Wuchang yakin bahwa peluangnya sempurna. Leng Wuchang mengejek, jika ada satu kata yang bisa kamu gunakan untuk menyimpulkan sifat manusia, itu adalah keserakahan. Huangpu Fenglei memang mengirimkan anak buahnya untuk mengawasi berbagai hal. Namun setelah berbulan-bulan berlalu, para penjaga hanya bisa mendengar ratapan demi ratapan, yang semakin lama semakin keras, disertai auman naga yang bercampur sesekali. Sungguh menakjubkan bagaimana manusia bisa mengeluarkan suara seperti itu. Tapi satu hal yang jelas, pria itu belum selesai. Suasana hati Huangpu Fenglei memburuk saat dia menghitung hari, apa yang membuatnya mati begitu lama. Sudah serak saja supaya aku bisa mencobanya. 3 bulan kemudian, kelompok 3 orang Fang Qiubai datang dengan dekret kaisar ke kota naga terkurung, mendesak Regen Estate untuk menangani Zuo Fan. Huangpu Fenglei sudah cukup menunggu dan turun ke barisan. Tuan Leng, Kaisar telah mengirim naga ilahi dan mengatakan mereka akan membantu kita menangkap Zuo Fan. Huangpu Fenglei menyatakan alasannya. Menindaklanjuti niat sebenarnya, bagaimana keadilan Estate Lord. Kedengarannya begitu polos dan peduli, tapi yang terdengar di telinga siapapun adalah apakah dia sudah mati. Leng Wuchang mencibir dalam hati, tepat ketika ratapan dan auman naga berhenti. Mungkinkah Leng Wuchang mengarahkan kepalanya ke barisan? Huangpu Fenglei menyala seperti pohon Natal. Dia bergegas membuka barisan dan mengintip ke dalam. Namun ledakan itu menghentikan semua gerakan. Susunan yang terukir itu meledak dalam hujan warna, memperlihatkan sosok berdarah yang terengah-engah karena udara merangkak keluar. Huangpu Tianyuan. Bahkan sosok malangnya tidak bisa menyembunyikan kekuatan kekerasan yang keluar dari dirinya. Semua orang berdiri ternganga dan menyadari satu kebenaran. Pria itu terlahir kembali. Adapun batas kekuatan barunya, jika itu sesuai dengan legenda dan tubuh berlian 9 naga tidak terkalahkan, mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Hanya mata Huangpu Fenglei yang memerah, mengertakkan gigi karena marah. Pang itu berhasil lolos. Apakah 8 jiwa naga ada di dalam dirinya saat ini? Tuan Perkebunan. Leng Wuchang berteriak kegirangan, "Selamat, Tuan Estate, atas keberhasilanmu dalam melatih tubuh intan." Huangpu Tianyuan mengangguk lemah, senyumnya tipis. Yang Mulia tidak menunjukkan perubahan. Kemudian terdengar suara masam dan berbahaya, "Tuan Perkebunan, Anda telah melanggar nasihat Yang Mulia, membuka segel dan melanggar peraturan rumah. Hak apa yang Anda miliki untuk tetap menjadi tuan?" Yang lain mengangguk, namun, mata Huangpu Tianyuan bersinar seperti orang biadab. Bab 419, Kepala Naga Bumi. Dia menatap ke arah tetua berambut putih dengan senyuman aneh dan aura kekerasan di sekelilingnya. Dia adalah Yang Mulia kedua di bawah Huangpu Fenglei. Dengan adanya Huangpu Fenglei, dia sebenarnya mengutarakan pikiran bosnya. Huangpu Fenglei memandang pertunjukan itu dengan dingin. "Yang Mulia kedua, apa yang Anda katakan? Aku tidak bisa mendengarmu dari sana." Wajah Huangpu Tianyuan menunduk, menyeret tubuhnya yang dipukuli ke arah lelaki tua itu dan mendekatkan telinganya. Yang Mulia kedua menjadi lebih sombong melihat penampilannya yang lemah, mengangkat kepalanya untuk menyatakan dengan bangga, "Seperti yang saya katakan, saya mengaum." Teriakan seperti naga yang dikurung datang, menggetarkan hati semua orang. Bahkan Yang Mulia pun tegang. Dan Yang Mulia kedua, yang menjadi sasaran lolongan itu, gendang telinganya tertusuk dan mulai mengeluarkan darah dari telinganya. Dengan kepulan, seluruh kepalanya lenyap dalam mulut yang hitam dan berbau. Sisanya mundur. Mereka menyaksikan Yang Mulia kedua hanya berdiri di sana, tanpa kepala, dengan darah berceceran dari lehernya. Di tempat kepalanya,
sekarang ada kepala binatang. Mata segitiga, sisik kasar dan ukurannya, semuanya menunjukkan kepala naga. Tapi pemilik kepalanya adalah manusia bertubuh, Huangpu Tianyuan. Dalam sekejap, kepalanya telah berubah menjadi kepala naga, merobek kepala Grand Peak Radiant Stage hingga bersih. Hati yang lain bergetar ketika darah merembes dari rahang itu, segala keluhan bersarang di tenggorokan mereka. Huangpu Fenglei bermata serangga, tubuh berlian 9 naga, transformasi kepala naga. Transformasi ini meningkatkan pertahanan tak terkalahkan dan taring tajam untuk merobek bahkan seorang kultivator tubuh Radiant Stage. Huangpu Tianyuan membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai tingkat keanehan Zuo Fan dan Gu Santong. Bagi semua orang di sini, dia bahkan mungkin telah melampaui Zuo Fan. Zuo Fan mengandalkan kedua tinjunya, sementara dia memiliki tubuh berlian 9 naga, tidak ada bagian yang tidak berubah, menjadi benar-benar tak terkalahkan. Mata dingin memandang sekeliling yang lain. Kepala Huangpu Tianyuan kembali ke bentuk normalnya, meskipun darah masih keluar dari mulutnya, menambah rasa takutnya. Peraturan Legend Estate adalah mendengarkan Estate Lord. Saya harap Yang Mulia akan mengingatnya. Demi Anda, Huangpu Tianyuan mencibir sebuah ancaman. Sudah saatnya dia merasa seperti pemilik properti sejati. Kekuasaan menuntut otoritas, menuntut rasa hormat dan ketaatan dunia. Yang Mulia menundukkan kepala, kami mematuhi Estate Lord. Huangpu Fenglei menghela nafas, menirukan yang lain. Dia tahu kesempatannya tidak akan pernah datang. Di Regent Estate, dia bukan lagi seorang Grand Pobah, tapi hanya seorang preman yang mengirim tugas. Melirik ke arah tubuh Yang Mulia kedua, ia hanya berdiri di sana tanpa kepala, dengan darah menggelegak tanpa henti, kematian yang cepat dan tidak ada gunanya. Sambil menghela nafas, semua orang menjadi murung. Era kejayaan mereka yang tiada habisnya sebagai Yang Mulia di Regent Estate telah berlalu. Selamat, Tuan Properti. Kami sekarang memiliki kekuatan untuk berperang. Leng Wuchang tertawa. Huangpu Tianyuan mengangguk. Zuo Fan, Gu Santong, kita akan segera bertemu, hahaha. Tuan Perkebunan, anak buah Kaisar, Leng Wuchang menceritakan detailnya. Huangpu Tianyuan mengangguk dan menunjukkan senyuman dingin. Hanya beberapa naga ilahi dan kapten bayangan yang mengawasiku. Naif. Huangpu Fenglei memutar matanya. Hanya. Sangat sombong. Bahkan meremehkan naga ilahi. Sekali lagi, ini memang masuk akal. Meski bersatu, ketiganya tidak bisa melakukan apapun padanya. Mengejek mereka adalah hal yang wajar. Kecemburuan Huangpu Fenglei bertambah setiap kali dia memikirkannya, air liurnya bocor. Akan sangat menyenangkan jika itu aku. Sayangnya, itu sia-sia bagi orang biasa seperti dia ketika itu bersinar di tangan Yang Mulia. Benar-benar seperti milikmu. Sungguh memalukan. Yang Mulia menggelengkan kepalanya yang diabaikan oleh Huangpu Tianyuan, berkata kepada Leng Wuchang, tetapi karena mereka di sini untuk membantu, sebaiknya kita menggunakannya. Tidak peduli plot berbahaya apapun yang mereka miliki, kekuatanku akan mengalahkannya. Estate Lord itu brilian. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Dengan kekuatan Estate Lord yang tak terbendung, segalanya bisa diselesaikan. Bahkan pertarungan dengan Zuo Fan atau keluarga kekaisaran. Leng Wuchang membungkuk, gembira karena ambisinya yang telah lama dipendam akan segera menjadi kenyataan. Huangpu Tianyuan tertawa sambil berkata, ayo, mari kita temui para ahli ini, hahaha. Yang lain membungkuk dan mengikuti. Mereka segera tiba di sebuah ruang tunggu, tempat para naga ilahi menunggu. Tapi ekspresi santai Huangpu Tianyuan membuat mereka semua tegang. Puncak cahaya bercahaya. Ketiganya saling bertukar pandang kaget. Mereka semua tahu bahwa Huangpu Tianyuan adalah seorang kultivator surga yang mendalam, namun dia sekarang muncul, 3 bulan kemudian pada level yang sama dengan mereka. Kecepatannya lebih aneh dari kecepatan Zuo Fan. Mereka bisa merasakan ancaman datang dari sosoknya yang berbau darah. Itu hanya membuat ketiganya waspada. Perubahan mendadak Huangpu Tianyuan membuat mereka gelisah. Estate Lord Huangpu, sudah lama sekali. Saya terkesan.
Saya bertanya-tanya seni ajaib apa yang digunakan Estate Lord untuk mengalami transformasi yang luar biasa. Fang Qiubai menyelidiki. Sima Hui dan Shadow King juga memberi hormat, tegang dan bersemangat menantikan jawabannya. Huangpu Tianyuan semakin berani melihat reaksi mereka tetapi menghindari pertanyaan. Silakan duduk. Anda datang atas perintah Kaisar untuk membantu Regent Estate menangkap pengkhianat itu. Saya sangat berterima kasih. Mari kita diskusikan rencana tindakan kita. Ketiganya mengabaikan sifat rahasia Huangpu Tianyuan dan berkata, bagaimana kita harus melanjutkan, Estate Lord? Hahaha, saya dan Tuan Leng sudah mendiskusikannya. Dia dan Leng Wuchang menunjukkan senyuman samar. Sebelum orang pertama melanjutkan, untuk membunuh penunggangnya, pertama-tama kamu harus melepaskan kudanya. Pertama-tama kita akan memotong sayap Zuo Fan. Seperti yang Anda semua tahu, bangunan bunga melayang, paviliun naga terselubung, dan tempat tinggal Marquise Pedang ada di pihak Zuo Fan. Sebelum kita melawan Zuo Fan, kita harus menghabisinya, dimulai dengan sekutunya. Kamu hanya menginginkan rumahnya. Fang Qiubai menyipitkan mata. Ambisi liar Huangpu Tianyuan sudah menjadi rahasia umum. Tapi itu semua termasuk dalam rencana yang mulia, dan ketiganya mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai sesuai dengan rencana Estate Lord Huangpu. Sima Hui mengangguk. Huangpu Tianyuan merasa pusing di dalam. Kalimat itu sama dengan meminta keluarga kekaisaran membuktikan rasa hausnya akan kekuasaan, bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam kampanyenya. Ini adalah kesempatan terbaik dalam sejarah. Meskipun jelas bahwa keluarga kekaisaran tidak akan ikut campur karena mereka sendiri sedang sibuk. Dia harus bergerak lebih cepat, sebelum keluarga kekaisaran selesai menyelesaikan urusannya dan situasinya akan menemui jalan buntu lagi. Huangpu Tianyuan kemudian melaksanakan rencana penyerangan terhadap 3 rumah dan memberitahu lembah neraka dan balai Raja Pil untuk berkoordinasi. Apa yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak adalah bahwa di tengah pembicaraan mereka, sinyal-sinyal halus terus mengalir dari lokasi mereka. Mereka menyebar ke pohon di luar, lalu ke meja batu. Dan mereka terus melangkah lebih jauh, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu berlangsung bermil-mil. Selusin mil dari kota naga terkurung, di dalam hutan, sesosok tubuh berbaju hitam bersandar pada pohon besar sambil bermeditasi. Ketika pohon itu mengeluarkan sinyal juga, sosok itu membuka matanya dan menggunakan batu giok pengiring. Ia terbang tinggi di langit, menghilang dalam sekejap. Bab 420, Pikiran Zuo Fan. Di mana Zuo Fan? Saya memiliki kecerdasan yang penting. Di aula klan Luo di Gunung Blackwing, Lei Yuting berpakaian serba hitam, melompati. Dia bertanya begitu dia melihat hanya Yan Fu yang ada di sana, berperan sebagai asisten dan menangani sumber daya. Yan Fu menunjuk ke lantai, pergi ke bunker. Pramugara Zuo telah berada di sana selama beberapa hari terakhir. Terima kasih. Lei Yuting melambai. Yan Fu bertanya sebelum dia pergi, Kapten Lei, kecerdasan apa yang membuatmu begitu pusing? Tidak banyak, hanya Regent Estate yang sedang berpindah. Bukan untuk menyerang kami, tapi ketiga sekutu kami. Kami punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Apa? Yan Fu berteriak sambil bergegas, apakah informasinya akurat? Biar kulihat. Lei Yuting mengangkat alisnya, apa yang membuatmu gelisah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan ini untuk pertama kalinya dilihat oleh pramugara. Seorang asisten tidak berhak melihatnya. Yan Fu berhenti dan mengangguk. Itu adalah salah satu aturan Zuo Fan untuk mencegah kebocoran dan menjaga kerahasiaan. Siapapun yang ketahuan melanggarnya akan mendapat hukuman berat. Bahkan dengan aturan ini, dia masih khawatir, Kapten Lei, ayo kita pergi ke Steward Zuo. Bahkan jika kamu melaporkannya, dengan aku di sana juga, dia akan mengizinkannya. Lei Yuting mengangguk. Keduanya segera sampai di bunker. Ada orang di mana-mana. Penjaga klan Luo bersama orang-orang klan Yung berjumlah 10.000 kepala, menyibukkan diri di setiap sudut gua sesuai perintah dari depan. Disitulah Zuo Fan dan Ying Xuang berada. Dia seolah-olah sedang membuat sebuah arai, belum diketahui tujuannya.
Stuart Zuo, kamu benar-benar seorang headhunter yang baik. Menggoda dan bekerja pada saat yang sama, tidak melewatkan satu detik pun. Lei Yuting melihat keduanya dekat dan kecemburuan muncul. Yun Xuang tersipu dan menundukkan kepalanya. Zuo Fan hanya mengangkat alisnya. Nona Lei, apa yang membawamu ke sini? Anda harusnya berada di luar sana mengumpulkan informasi. Aku datang ke sini untuk melapor. Lei Yuting melemparkan slip batu giok, nadanya dingin pada pasangan cantik itu. Stuart Zuo, bagaimana kabarmu dan Nona Suanger? Adakah peningkatan? Bersikap baik, Suanger adalah gadis suci klan Yun. Kami hanya mendiskusikan bagaimana mengarahkan orang-orangnya. Zuo Fan mengalihkan perhatiannya ke slip giok. Sikap dingin Zuo Fan membuatnya semakin marah. Jadi dia tersenyum patah pada Yun Xuang. Nona Suanger, izinkan saya memberi Anda peringatan. Zuo Fan tidak bisa diandalkan. Dia menarik perhatian banyak orang, tapi dia hanya bertahan paling lama 3 bulan, mengambil gadis itu dan semua harta miliknya. Adikmu di sini adalah saksi hidup dan korban. Jadi saya memperingatkan Anda, sebagai seseorang yang telah melalui ini, berhati-hatilah terhadap pencuri Zuo Fan. Jadi kamu juga bersikap lembut terhadap Stuart Zuo, kupikir itu hanya Nona Luo yang masih muda. Suanger mengedipkan matanya yang besar dan polos. Lei Yuting memerah, masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan sikap keras kepala, tidak mungkin. Kenapa aku harus melihatnya? Ya, kamu tidak menyukaiku, jadi jangan bicara di belakangku, hahaha. Zuo Fan membuka matanya dan terkekeh. Regent Estate akhirnya pindah dan melawan rumah-rumah itu. Tidak buruk sama sekali, seperti yang saya prediksi. Yang lain tercengang, mengapa dia begitu senang jika sekutunya berada dalam kesedihan? Jika sekutu kita menyerah, bukankah kita akan kehilangan perlindungan? Yang Fu menjadi panik. Stuart Zuo, kapan Regent Estate akan menyerang? Bagaimana kami akan membantu? Mengapa kami membantu? Mata Zuo Fan berbinar, inilah yang saya inginkan, agar Regent Estate menyerang mereka. Jika aku harus berurusan dengan mereka secara pribadi, selain membuatku canggung, akan sulit untuk membuat mereka memihakku. Apa? Semua orang sangat terkejut. Zuo Fan tidak berniat untuk menghalau serangan Regent Estate, tetapi sedang memikirkan cara untuk mengintegrasikan sekutunya. Rumah-rumah itu adalah pendukungnya, dengan paviliun naga terselubung menjadi yang pertama. Menjualnya seperti ini dan bahkan menyalakannya akan menjadi hal yang sangat buruk. Zuo Fan mencibir memikirkan mereka, kamu terlalu naif. Tidak ada yang namanya teman abadi di dunia ini. Bahkan jika kita mengalahkan Regent Estate dan yang lainnya kembali dan menobatkan diri kita sebagai raja, aliansi kita dengan Dewan akan berakhir dan kita akan menghadapi konflik kepentingan. Mereka akan melihat kita sebagai Regent Estate yang baru. Lebih baik mengambil kesempatan besar ini dan menanganinya, diakhiri dengan komunitas yang benar-benar damai. Ini adalah cara untuk pergi. Benar kan, Nona Yun Xuang? Zuo Fan mencibir, bukankah klanmu selalu menganjurkan keselamatan? Itulah yang sedang saya lakukan. Yun Xuang merenungkan kata-katanya. Zuo Fan memang tercela, tetapi mengubah perspektif, itu demi tujuan mulia, demi masa depan masyarakat. Dia mengangguk. Lei Yuting tetap diam. Hanya Yan Fu yang gelisah. Stuart Zuo, kamu benar-benar tidak peduli dengan mereka. Bagaimana tidak, bukankah saya menerima semuanya dengan tangan terbuka dan bukannya memusnahkannya? Saya punya sedikit hati nurani, Anda tahu. Sambil nyengir, Zuo Fan berhenti, begini hasilnya. Berdasarkan intel, Regent Estate akan bertindak dalam 3 bulan, jadi kami akan memberitahu sekutu kami 2 bulan kemudian. Tanpa persiapan apapun, warisan 1000 tahun mereka tidak akan menyelamatkan mereka, meski mereka masih bisa melarikan diri. Meninggalkan kami sebagai satu-satunya pilihan untuk dijadikan pilihan. Dan karena mereka akan berada di rumah kita, mereka akan tahu untuk tetap tenang. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk mengintegrasikan mereka sekaligus membuat mereka selamanya berterima kasih atas bantuan kami. Betapa baiknya saya membantu mereka. Bukankah itu sebuah kesalahan? Busuk. Semua orang memberontak. Mereka muak dengan metodenya, namun tetap membungkuk hormat.
Tindakan tidak berperasaan seperti itu hanya bisa datang dari dasar pompa darah iblis yang menghitam seperti Zuo Fan. Menyaksikan dunia terbakar dan menukik untuk meraup keuntungan, itulah gayanya. Dia akan mendapat untung dan mendapatkan ketenaran, lebih licik daripada seekor rubah. Membunuh seluruh rumah mereka namun para korban akan bersyukur. Itu hanyalah sesuatu yang dilakukan oleh orang rendahan yang tidak punya hati nurani dan tidak merasa menyesal karena telah memusnahkan nyawa manusia. Tapi ini adalah satu-satunya cara bagi klan Luo untuk keluar sebagai pemenang terbesar. Padahal Yang Fu menjadi murung setelah mendengar rencananya. Zuo Fan bertanya, "Yang Fu, kenapa wajahnya panjang? Dengan dirimu yang biasa, kamu tidak akan pernah peduli dengan orang berikutnya." "Steward Zuo, bisakah Anda menyelamatkan gedung bunga melayang?" Dan Yang Fu ragu-ragu. Anak nakal itu pasti jungkir balik. Pikiran ini membawanya ke pemikiran yang lebih mengkhawatirkan. "Bagus, aku menyetujui pria sepertimu. Anda membela wanita itu di saat bahaya. Tidak seperti seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, begitu tidak berperasaan dan licik bahkan setelah menghabiskan waktu bersama edifice lord mereka." Lei Yuting menamparkan punggung Yang Fu sebagai pujian, melirik ke arah Zuo Fan. Zuo Fan mengerutkan kening, lalu menutup matanya. Setelah menghela nafas, dia pergi. Suaranya sampai ke telinga semua orang yang terkejut, "Kirim kabar ke gedung bunga melayang. Suruh mereka mengungsi ke klan Luo. Sedangkan untuk 2 rumah lainnya, 2 bulan kemudian." Terima kasih, Pramugara Zuo." Yang Fu bangkit dan pergi dengan bahagia. Lei Yuting memperhatikan punggung Zuo Fan yang kesepian, lalu memberikan satu kata terakhir nasihat tulus kepada Yun Suang, "Nona Suanger, menyerahlah saat kamu tidak memiliki perasaan padanya. Hatinya milik orang lain." Yun Suang bingung. Lei Yuting menghela nafas, "Saya tahu dia adalah orang yang berprinsip, kuat dan tegas, tidak akan berubah apapun yang terjadi. Hanya 2 kali dia kehilangan dirinya adalah di Bisking Mountain, di atas Ninger, dan sekarang. Saya rasa itu sudah berakhir di gedung tuan gedung bunga melayang." Sambil menghela nafas, Lei Yuting pergi, "Karena aku tidak bisa menggerakkan orang itu, aku akan menyerah." Yun Suang bergidik. Dia adalah seorang pertapa suci yang pikirannya hanya terfokus pada masa depan. Tapi sekarang, dia tenggelam dalam kebingungan. Saat Zuo Fan meninggalkan bunker, dia pergi lebih jauh ke dalam hutan, dengan cemberut. Seseorang berjubah biru muncul di depannya, Vicious Pil King Yan Song. "Penatua Yan, ada apa?" Zuo Fan melirik. Yan Song memerah karena khawatir. "Steward Zuo, kudengar kamu membiarkan mereka menggunakan bahan-bahan kelas 6 untuk membuat pil kelas 3. Apakah kamu ingin membuat pil kelas 3? Ya, bukankah itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka?" Zuo Fan mengangguk. Hati Yan Song berdarah, "Tetapi Steward Zuo, bukankah itu sia-sia?" Zuo Fan menyeringai, "Penatua Yan, ini masalahnya. Dalam setengah tahun, saya berencana untuk melihat 100.000 pil kelas 3, pil penggabungan roh. Setelah bertahun-tahun berada dalam perawatan Anda, ratusan orang itu hanya dapat membuat pil kelas 3, dengan peluang sukses yang rendah juga. Untuk mendapatkan 100.000 pil, saya hanya bisa menggunakan bahan-bahan bermutu tinggi untuk meningkatkan peluangnya. Tapi bukankah itu masih sia-sia?" Yan Song adalah seorang alkemis dan merasa sakit melihat mereka pergi seperti itu. Zuo Fan mengejek, alisnya terangkat, "Tidak apa-apa, kami kaya." Zuo Fan tiba-tiba pergi dan kembali dengan hasil tangkapan terbesar abad ini. Dan rencana awal untuk membuat 10.000 pil ditingkatkan menjadi 100.000. Ini tidak hanya berarti lebih banyak pekerjaan bagi mereka, tetapi peluang keberhasilannya bahkan lebih rendah, jadi Zuo Fan memberi kompensasi dengan kekayaan. Tidak peduli seberapa besar Yan Song menghargai setiap daun dan kelopak, dia harus menerimanya, kembali terpuruk dan tertekan. Suara Zuo Fan terdengar dari jauh, "Oh, Penatua Yan, beritahu Penatua Li dan yang lainnya untuk berkumpul. Kami akan segera berangkat ke lembah neraka. Dan para pemalsu surga yang mendalam itu, suruh mereka datang juga."
Mata Zuofan berbinar saat mulutnya melengkung membentuk kekek. Bersambung.